Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa pada hari ini. Hari yang diberikan Tuhan adalah anugerahnya, kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru setiap hari, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Dia. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik buat kami, Engkaulah pemegang hidup kami. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari. Ajarku menghitung setiap hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Betapa Engkau baik di dalam hidupku, hanyalah padamu ku percaya sepenuh. Ku rasa selalu damai sejahteramu. Dengan cara yang ajaib Kau menjawab tiap doaku. Sama-sama kita belajar lagu ini. Ajarku menghitung setiap hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Betapa Engkau baik di dalam hidupku, hanyalah padamu ku percaya sepenuh. Ku rasa selalu damai sejahteramu. Dengan cara yang ajaib Kau menjawab tiap doaku. Kita bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Silahkan sampaikan kepada Dia. Buat pembelaan pemeliharaanmu. Amin. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Mari pasukan Kristus kita berdoa bersama-sama. Ajar kami Tuhan, ajarku menghitung setiap hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Betapa Engkau baik di dalam hidupku, hanyalah padamu ku percaya sepenuh. Ku rasa selalu damai sejahteramu. Dengan cara yang ajaib Kau menjawab tiap doaku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku
Yesus mempelai pria. Mari sama-sama katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur, yes, aku bersyukur, amin, buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku siakan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Silakan angkat suara bersyukur. Aku bersyukur, haleluya. Haleluya, haleluya. Buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai pria. Angkat tangan, kita sembah Dia. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, haleluya, buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Pada Yesus mempelai priaku. Pada Yesus mempelai priaku. Kita sembah Dia, bersyukur kepadanya. Terima kasih Aba Bapa, Engkau baik Tuhan. Ku serahkan semua hari-hari kami kepadamu. Engkau setia, haleluya. Engkau sudah menjaga kami, mendampingi kami, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Aba Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau, tinggikan nama-Mu saja yang layak terima hormat. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Satu kali lagi Tuhan mengasihi kami. Hari ini Tuhan beri kesempatan lagi untuk kami bertobat, untuk kami memuji-Mu, bersekutu dengan-Mu, indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, yang layak disembah hanya Engkau Yesus. Terima kasih buat setia-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Ajar kami mencintai-Mu lebih lagi. Dengan segenap hati kami rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami rindukan cinta-Mu, memuaskan kami. Cinta-Mu memulihkan kami. Kasih sayang-Mu Tuhan. Kiara lamaya sakara lamaya sikara paya takaya sikara lamaya. Mari kita nyembah Dia intim dengan Dia. Ramaya sakara lamaya namaya sikara lamaya namaya si. Ura papa sakara lamaya namaya si. Kira pasakara takaya rapa sakara lamaya namaya si. Ura namaya sikara lamaya namaya si.
Kami menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus saja yang layak, sebab Kau saja yang layak. Terima hormat pujian. Mari Roh Kudus lawat kami, puaskan hati kami dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Mari kita pasukan menyembah Dia, nikmati Dia. Haleluya Yesus, kami agungkan Engkau. Kami agungkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabaya Sanggara Lamaya Lamaya Lamaya. Kami puja-puja Engkau saja Tuhan. Kami puja-puja Engkau saja Yesus. Kami agungkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Dia. Angkat suara bibir yang memuliakan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Kita tahu diri, sadar diri bahwa kita perlu Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu saja, hanya oleh kesempatan-Mu saja kami hari ini bisa bertobat. Kami bersyukur bisa bangun pagi bernapas karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pasakara lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji sembah, puji sembah, puji sembah. Hadirat Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan kuat memberkati. Jangan lepaskan tangan kami Roh Kudus. Pegang kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Sikaramaya nama-lamayana. Oh Tuhan, mari kita tinggikan Dia, sebab Kau saja yang suci. Haleluya, haleluya. Ya Rapa Sagara Lamaya Namaya Sigara Lama. Yesus, Yesus layak dipuji ya Tuhan. Yesus layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak. Yesus layak, Yesus layak dipuji. Yesus layak dipuji. Yesus layak disembah ya Tuhan. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak. Yesus layak, Yesus layak dipuji. Sembah Dia. Yesus layak dipuji. Haleluya. Yesus layak disembah. Ku datang
Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Mari katakan, panggil namanya. Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Kita tinggikan Dia, haleluya, haleluya. Yesus saja, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus layak dipuji. Sama-sama kita sembah Dia, tinggikan Dia. Yesus layak disembah. Dengan cintamu, dengan kerinduanmu, katakan sama-sama. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak. Panggil namanya, Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Mari kita sembah Dia, haleluya, namanya segala lama-lama, haleluya, namanya segala lama-lama, haleluya, haleluya, Rabbah segala lama-lama. Kami memuliakan Engkau, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Kami menyembah Engkau, Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, haleluya. Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu, hadirat-Mu
merasakan kehangatan cinta-Mu Tuhan. Dan Tuhan menikmati penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu sedalam hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami akan sama-sama dengarkan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan baca Alkitab kami masing-masing. Kami akan diberkati, dipulihkan, dimerdekakan, dikuatkan. Kami percaya kemenangan, kesehatan, keberkatan memberkati kami. Saat kami berdoa menyembah Tuhan, doa kami diberkati Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, kesehatan diberkati. Istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat. Berkat kekayaan, keberhasilan, kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kekasih kami. Kami telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab pribadi kita, pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Akan kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing dengan bersuara. Saya percaya kita memperkatakan firman, maka firman jadi dalam kehidupan kita. Mari perkatakan firman, kita baca dengan bersuara. Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Kita akan siap membaca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Amsal pasal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kejang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang,
tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Puji Tuhan. Ya, senang sekali apa yang kita baca Amsal pasal 12 ini mengandung kata-kata hikmat, kata-kata didikan, teguran, hajaran, koreksi buat kita. Ada orang bijak, ada orang bodoh. Ya, tidak pakai kamuflase lagi, langsung terang-terangan bodoh dan bijak. Ya, siapa mencintai didikan, ayat 1 menuliskan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya. Kita perlu firman yang jelas, tegas, mendidik, firman yang memberikan pencerahan supaya kita tidak dibodohi oleh dosa, tidak dibodohi oleh dunia. Dan kita juga perlu ditegur supaya hidup kita layak bagi Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Ya. Sehingga menghasilkan orang yang berkenan. Ayat pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, siapa yang benci teguran adalah dungu. Tapi kalau kita terima didikan, cinta pengetahuan firman, dan cinta ditegur, tolong tegur kami, tolong koreksi kami, evaluasi kami, supaya kami lebih baik lagi. Maka hasilnya kita berkenan. Ayat 2 mengatakan, orang baik dikenan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada banyak hal-hal yang penting sekali, dan ini hal prinsip dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan membangun relasi dengan orang lain, dalam hubungan dengan orang lain, bagaimana cara bisnis, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara diberkati, bagaimana cara dapat kelimpahan, semuanya disampaikan oleh Amsal, oleh Salomo ini dalam tulisannya Amsal. Ya. Ayat 4, saya tertarik ayat 4. Saya tertarik ayat 4 menjadi perenungan buat kita, baik yang ibu-ibu sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Jadi mahkota, jadi suaminya ini terhormat, suaminya itu mendapatkan kemuliaan karena ada istri yang menopang, karena ada istri yang cakap. Ya. Berapa banyak suami menjadi tidak terhormat, suami akan dianggap orang rendah, mungkin karena istrinya yang tidak cakap. Ya. Amsal menuliskan, ini orang yang berpengalaman, Salomo berpengalaman, kita tahu banyak istrinya, ya kan. Ada orang berkata, kenapa Salomo begitu berhikmat? Ya. Kenapa Salomo tahu semua? Jawabannya, ini hanya candaan. Karena Salomo punya istri 1000, jadi dia tahu semua. Kalau dia nggak tahu, dia tanya istri yang satu. Kalau nggak tahu, tanya lagi. Makanya dia tahu semua. Ya, tapi itu hanya candaan saja. Bapak Ibu pasukan yang diberkati Tuhan, istri yang cakap rupanya adalah kunci keberhasilan suaminya. Istri dapat menempatkan diri sebagai penolong, bukan perongrong. Istri menempatkan diri sebagai yang bekerja untuk mempersiapkan bajunya, suaminya yang terbaik, ya, mempersiapkan makan minumnya untuk pekerjaan dari suaminya, menolong, menopang suaminya, menolong bukan merongrong, ya, bukan menuntut, tapi mendukung. Ya. Itulah yang sering kita dengar perkataan-perkataan yang rendah hati dari orang-orang yang ada di SPBU. Kita mulai dari nol ya Pak, katanya begitu. Ya, kenapa ibu-ibu tidak mau berkata kepada suaminya, kita mulai dari awal ya Pak, mulai dari nol. Ya. Itu hanya candaan. Mari kita belajar dukung suami. Istri-istri cakap. Artinya apa cakap itu? Mampu bekerja dengan cerdas, mampu mengelola perkataan dengan hikmat. Ya, cakap di sini artinya cakap bicaranya. Bukan berarti banyak bicaranya, tapi cakap bagaimana dia pilih kata yang tepat. Apakah kata-kata ini menyinggung atau tidak? Kalau aku bekerja seperti ini mempermalukan suami saya atau tidak? Ya. Suami akan tampak terhormat karena ada istri yang cakap sebagai penolong. Berarti peran penting dari seorang wanita, peran penting dari seorang istri sangat-sangatlah penting dalam pernikahan. Keberhasilan suami karena ada istri yang menyetrika baju suaminya. Kalau sibuk nggak bisa nyetrika, di laundry. Mungkin seperti itu. Ya. Saya tertarik ayat ini ya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ada beberapa orang yang membuat malu suaminya di kantor. Istrinya begitu lancang bilang sama bosnya, tolong jangan suruh suami saya kerja. Suami saya ini sibuk ngurus rumah. Ya kan?
Akhirnya yang harap maklum adalah bosnya di kantor. Nah, itu salah satu contoh. Belum yang lain-lain lagi. Ya. Biarlah suami menjadi terhormat karena istri yang bijak. Karena istri yang cakap. Menempatkan diri. Memposisikan diri. Bagaimana bersikap. Ya. Kalau ada suami nada tinggi, istri dengan nada yang rendah. Sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Istri yang cakap juga dapat mengelola keuangan, dapat mengelola rumah tangganya, dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik. Ya. Bukan hanya pintar mengatur keuangan, tapi pintar mengatur tata letak posisi di rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya dapat mengajar anaknya berulang-ulang. Sampai anak itu terlatih terdidik. Saya sering sampaikan, jangan biarkan anak kita melampiaskan semua keinginannya dan kita turuti. Itu sangat-sangat very berbahaya karena kebiasaan yang selalu diikuti, segala keinginan yang selalu diikuti, nanti keinginan-keinginan dosa pun akan dituruti sulit dibendung dan dia merasa biasa saja. Kalau tidak diikutin dia marah. Melatih anak-anak tuh bagaimana bersikap, bagaimana anak-anak tuh berjuang untuk dapat uang, kerja dulu, untuk dapat berkat, untuk dapat hadiah, usaha dulu, ya. Diajarkan seperti itu. Ya. Bagaimana sikap di luar sana, bagaimana sikap di sekolah, bagaimana sikap bangun komunikasi, bicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana ketika di acara pesta, pakai pakaian apa, itu juga ditentukan dari istri yang cakap. Bagaimana saat di acara kerumunan orang banyak, kumpulan para keluarga, bagaimana sikap, ya kan? Begitu. Orang bisa menilai segala sesuatunya itu yang pasti karena rumah tangga. Bagaimana sikap sopan santun, bagaimana segala satu hal. Ya. Sikapnya, anaknya luar biasa, ini didikan orang tuanya. Ya. Itulah yang perlu kita terus latih dan terus kita latih. Kita minta hikmat pertolongan dari Tuhan. Supaya kita, orang-orang cakap, Amsal juga menuliskan, orang cakap akan ditempatkan pada tempat yang baik, posisi yang menarik, posisi yang baik. Karena itu, peran dari istri sangatlah penting. Karena itu istri-istri saya sarankan jangan putus asa, jangan kecewa. Walaupun Anda capek, walaupun Anda lelah, teruslah bersemangat. Anda adalah faktor penentu untuk suamimu berharga. Istri-istri, Anda adalah faktor penentu suamimu terhormat. Walaupun kenyataannya ada suami punya kekurangan, kelemahan. Bagaimana istri tetap mendukung, menghormatinya. Memenangkan suaminya bukan dengan banyak perkataan, tetapi dengan berdoa. Tapi dengan bagaimana cara hikmat berkata-kata berbicara dengan suami dengan baik. Saya tertarik Bapak Ibu, pasukan Kristus yang sudah kita baca, ya ada ayat yang menuliskan pada ayat yang ke-9 menuliskan luar biasa. Ya. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Ya. Kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Dia berupaya supaya terlihat maksimal, supaya terlihat wah, supaya terlihat berada. Namun aslinya banyak kekurangan, ya, banyak kelemahan, hanya untuk sebuah pencitraan. Kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kita mau apa adanya, jujur di hadapan Tuhan, dan kita belajar rendah hati apa adanya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak tertarik dengan kuantitas, Tuhan tertarik dengan kualitas. Kalau kualitasmu baik, maka kuantitas akan mengikuti. Kerjakan dengan cinta. Bukan kerjakan dengan apa kata orang nanti. Yang penting apa kata Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik. Walaupun kita kecil, tidak masalah. Yang penting Tuhan berkenan. Puji Tuhan. Saya tertarik pada ayat 16. Ayat 16, saya bacakan ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga. Ya, ini yang sering dijumpai. Masih ada walaupun sudah langka ya. Tapi masih ada. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ya. Banyak orang langsung ungkapkan sakit hatinya, meluap, emosinya meledak, langsung diutarakan. Ya, tanpa profesional, ya, tanpa di depan anak-anaknya langsung marah, langsung naik pitam, langsung kata maki-maki, ya, langsung pasang status, langsung status menyindir, ya kan? Begitu. Ini fakta-fakta yang terjadi. Ya. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan kalau cara bicara kita, cara hidup kita, respon kita tidak baik, tidak menarik. Jangan-jangan orang tidak tertarik dengan Yesus gara-gara kita yang langsung luapkan isi hati.
Ya, hari Minggu dijamah Roh Kudus, oh Tuhan Engkau baik, Roh Kudus penuhi kami merasakan damai sejahtera. Hari Senin sakit hati dengan tetangga diluapkan di sosial media. Ini mau jadi apa? Tidak jadi kesaksian. Orang bodoh meluapkan sakit hatinya. Orang bodoh meluapkan sakit hatinya. Saya percaya, saya bilang orang bodoh tidak ada yang tersinggung karena kita orang bijak semua dan kita tidak sembarangan meluapkan isi hati kita. Hanya orang bodoh, ya. Tapi saya percaya orang bodoh akan bertobat kalau dia rendah hati. Ya, tidak segera meluapkan isi hatinya. Ya. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya tertarik pada ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Ayat 24 Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin akan ringan yang dia kerjakan, tapi orang yang malas pekerjaan ringan akan terasa berat, bahkan seperti kerja paksa. Tetapi berkat orang rajin akan mendapatkan kekuasaan. Saya percaya orang yang rajin akan naik levelnya, pasti diberkati Tuhan. Ayat 25 menuliskan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Supaya hidup kita tetap tegak berdiri, hidup kita tetap dapat melangkah dengan maju, dapat melangkah dengan pasti. Singkirkan segala khawatir, serahkan khawatir ke dalam tangan Yesus Kristus, biar Tuhan yang bertindak. Amin. Ya, khawatir kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang angkat beban kita. Makanya doa, dekat dengan Tuhan pasti ada kemenangan, tidak khawatir. Wajar aja khawatir kalau tidak ada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita masih khawatir bersama Tuhan, kita sama dengan menghina Tuhan. Pastikan kita bersama Tuhan, maka segala kekhawatiran itu sirna. Karena Tuhan yang jamin memegang hidup kita. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Berkata-katalah yang baik. Kalau Anda khawatir, Anda masalah, Anda cemas, ada masalah, ada pergumulan, justru silahkan perkatakan perkataan yang baik. Apa yang Anda khawatirkan, perkatakan itu tidak terjadi. Aku diberkati, aku sehat, aku sembuh, pernikahan diberkati, suamiku bertobat, istriku bertobat, anak-anak bertobat, ada berkat, ada kesehatan, ada kelimpahan, bisnis berhasil, pelayanan diberkati, aku berani, aku merdeka, aku menang. Perkatakan perkataan yang baik, itu menggembirakan jiwa kita. Deklarasikan firman Tuhan, maka firman tidak pernah gagal. Firman selalu tepat, apa yang dilaksanakannya terjadi. Puji Tuhan. Ya. Ayat 26. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Orang benar pasti hidupnya tergembala. Pasti dia dapat penggembalaan yang benar. Pasti dia menikmati penggembalaan. Artinya apa? Dia puas, dia tenang, dia damai. Dia ada tempat perteduhan dalam penggembalaan. Ada jaminan Tuhan membela, memelihara, tidak akan kekurangan. Dalam penggembalaan kita digembleng. Dalam penggembalaan kita dikoreksi. Dalam penggembalaan kita diberi makan. Dalam penggembalaan dibela, dipelihara Tuhan. Dan Tuhan mendampingi kita. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Sampai masuk dalam Yerusalem baru, digembalakan oleh Kristus anak domba Allah. Ayat 28 adalah ayat yang terakhir dari Amsal pasal 12. Menuliskan demikian. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau kita terima firman, sukai firman, cintai firman, silahkan nikmati hidup. Silahkan nikmati hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Mau hidup, nikmati Tuhan. Nikmati kebenaran. Tuhan mengasihi, Tuhan mendampingi kita. Mari semangat berdoa, silahkan deklarasikan perkataan yang baik tentang diri kita. Perkataan yang baik tentang keluarga kita. Tentang yang baik tentang saudara-saudara kita. Kalau ada yang sakit, kita perkatakan kesembuhan, kesehatan, keberkatan. Tuhan menolong, Tuhan mendampingi kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Yesus hidup buat kita. Haleluya, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman hidup, buat kebenaran-Mu yang membuat kami punya jalan hidup. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mau klaim, kami bergembira karena firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Katakan sama-sama.
berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Anugerah-Mu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sembah Dia, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersyukur, tinggikan Yesus Tuhan, mari kita tinggikan, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, menyenangkan-Mu saja, meninggikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa, salah, perkataan, perbuatan kami yang tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menyakiti sesama kami. Ampunilah dosa kami, dengan darah-Mu kuduskan layakan kami. Sesuai dengan firman Tuhan, jadilah kami manusia yang cakap, jadilah kami manusia yang terhormat, jadilah kami manusia yang benar di hadapan Tuhan, jadilah kami manusia yang tegak, tidak khawatir, memperkatakan yang baik dan terjadilah yang baik dalam hidup ini. Perkatakan yang benar, terjadilah yang benar dalam hidup ini. Kami percaya doa kami diberkati Tuhan, keluarga kami, pernikahan kami diberkati, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia dewasa bertobat di dalam nama Kristus. Kami minta kemurahan Tuhan, Kau nyatakan Tuhan, curahkan roh pertobatan Tuhan, supaya perkenanan-Mu saja yang terjadi dalam keluarga kami. Keluarga kami bertobat, mengasihi Tuhan, bertobat cinta Yesus, percaya Yesus, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan,
dan mereka melayani, mencintai Tuhan, menunggu, menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Keluarga besar kami dalam cinta Tuhan, dalam olesan kuasa darah Kristus, segala bentuk mara, bahaya, maut, musibah, kecelakaan, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk, orang jahat, perceraian, perselingkuhan, malapetaka, mara, bahaya, kerugian, kami tolak demi nama Yesus. Kebakaran, pencurian, kami tolak demi nama Kristus. Kesembronan dari pihak manapun juga, kami tolak demi nama Kristus. Kami diberkati dalam tudung keselamatan, dalam tudung perlindungan Tuhan. Berkati Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur diberkati, sampai kepala desa RT RW diberkati. Mereka bertobat mengasihi Tuhan. Mereka membuka kesempatan untuk anak-anak Tuhan bertobat mengasihi Tuhan. Dan ada gereja-gereja Tuhan yang bangkit, gereja Tuhan diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Semakin banyak orang percaya, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi kemuliaan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Kami tolak kemurtatan, kami tolak penyesatan dalam gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam keluarga kami di dalam nama Yesus. Keluarga kami bertobat percaya Yesus, tidak ada yang murtad, tidak ada yang sesat di dalam nama Kristus. Inilah doa kami. Yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuh dalam nama Kristus. Ada yang sakit, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, sanak famili kami, teman dekat kami, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau bersuka-suka karena Tuhan, karena Yesus hidup buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, keuangan kami diberkati. Segala utang-utang jemaat Tuhan, tanggung jawab mereka diberkati Tuhan, dilunaskan di dalam nama Kristus. Ada cara yang ajaib. Segala urusan tanggung jawab mereka diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan anak-anak Tuhan, biaya pendidikan anak-anak diberkati Tuhan, biaya kesehatan diberkati Tuhan, kebutuhan diberkati Tuhan di dalam nama Kristus. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Engkau dahsyat, Kau hebat, luar biasa mendampingi kami. Kami menikmati anugerah Tuhan. Kami bergairah menjalani hari-hari ke depan karena Tuhan mendampingi kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan angkat tangan terima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, berkat penjagaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan secara ajaib. Biarlah mengaruniakan kepada kita urapannya yang baru, kuasanya diberikan buat kita untuk kita menang atas dosa, hidup berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Kristus, apa yang diperbuat berhasil dan beruntung. Berkat kesuksesan, berkat kesehatan, berkat kemakmuran menjadi bagian kita. Pembangunan gereja juga di kilometer 14 Palangkaraya diberkati Tuhan. Berkat melimpah dari utara, barat, timur, selatan. Yang sudah berkorban para donatur juga diberkati Tuhan. Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami sehat kuat diberkati Tuhan. Untuk terus mendampingi, mendoakan kami, menyampaikan suara kebenaran-Mu buat kami, mendewasakan kami untuk menjadi mempelai Kristus melalui pengajaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau menikmati hari ini bersama Tuhan, berjalan dalam kemenangan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Kami laskan dunia. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Yang sudah live chat, baik dari berbagai tempat, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Sampai jumpa dalam anugerah Tuhan. Ya, sampai jumpa nanti malam ada live streaming khusus kita pendalaman Alkitab. Kita mau diberkati. Ya, dukung channel ini, sharekan kepada banyak orang biar banyak orang diberkati. Ya. Jangan lupa tombol subscribe juga. Ya, yang merah itu. Ya, Tuhan mengasihi, memberkati kita.